Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Kamis 17 Februari 2022 terangkum dalam Sumekunya. Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir didatangi sejumlah petugas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Ogan Ilir. Petugas yang berjumlah lebih 10 orang dari Kejari dan Polres Ogan Ilir masuk sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang beredar, petugas sedang melakukan pengumpulan barang bukti dari kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Ogan Ilir. Tetapi belum diketahui kasus apa yang sedang ditangani oleh Kejari Ogan Ilir. Setelah melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Ogan Ilir, tim Kejaksaan Negeri Ogan Ilir juga melakukan penggeledahan di kantor Pasar Indralaya sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi dari Kejari Ogan Ilir diketuai Kepala Seksi Pidana Khusus Hamdan, didampingi Kasih Intel Kejari Ogan Ilir, Ikram Syahputra, serta beberapa orang lainnya dari petugas kepolisian memeriksa sejumlah ruangan. Penggeledahan di kantor pasar ini juga dijaga ketat petugas kepolisian dari Sat Sabara Polres Ogan Ilir. Sejumlah petugas pasar dikumpulkan di dalam kantor Pasar Indralaya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kejari Ogan Ilir. Eti, Sumeko TV melaporkan. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi atas nama Suhandi, terdakwa penyuap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Nurdin. Agenda sidang yang digelar Kamis 17 Februari yakni mendengarkan tuntutan pidana yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK RI di hadapan Majelis Hakim Tipikor diketuai Abdul Aziz SHMH. Jaksa Penuntut Umum dalam amar tuntutan menuntut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menghukum terdakwa Suhandi dengan pidana selama 3 tahun penjara dan denda sebesar 150 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Menurut Jaksa KPK RI, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primer pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang memberatkan tuntutan pidana, perbuatan terdakwa tidak mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara hal yang meringankan terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya selama persidangan. Usai membacakan tuntutan pidana, terdakwa yang dihadirkan secara telekonferensi dengan didampingi tim penasehat hukum diberikan waktu 1 minggu untuk menyampaikan pledoi, baik secara tertulis maupun lisan. Menanggapi tuntutan pidana 3 tahun tersebut, Titis Rahmawati SHMH selaku penasehat hukum terdakwa Suhandi menilai tingginya tuntutan pidana terhadap kliennya tersebut. JPU KPK RI Taufik Ibnu Groho menilai tuntutan pidana terhadap terdakwa Suhandi sudah sesuai dengan perbuatannya, dikarenakan terdakwa mengakui sendiri telah memberikan sejumlah aliran dana guna memenangkan sejumlah paket proyek di Kabupaten Muba. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.